Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dadan Soekardan, SEMSI AKCA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis saya berupa usaha dimsaus. Ini salah satu produk dari benchmark dari Dimsum Kayubun. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada dasar gagasan. Dimsaus ini lahir dari kebutuhan pasar terhadap makanan cepat saji yang praktis, namun tetap menggugah selera. Saat ini, dimsum telah menjadi salah satu makanan favorit masyarakat urban, terutama di kota besar seperti Bandung dan juga Cimahi. Namun, pilihan rasa saus pada umumnya masih terbatas dan monoton, umumnya hanya chili oil atau sambal biasa. Dengan melakukan benchmark terhadap dimsum Kaibun, Dimsaus menghadirkan inovasi berupa beragam saus khas internasional dan kreasi lokal yang dapat dipilih sesuai selera. Hal ini menjadi nilai tambah yang membuat produk lebih personal, relevan, dan juga menarik. Yang kedua ini ada gambaran umum perusahaan. Nama perusahaannya ini Dimsaus, yaitu bentuk usahanya merupakan kedai. Untuk lokasinya sendiri itu dekat dengan area kos-kosan di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi. Ini dekat dengan kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani. Untuk segmentasinya ini konsumen usia 15 hingga 34 tahun, pencinta kuliner, pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja muda. Untuk harganya itu cukup kompetitif, yaitu sekitar 15.000 per piecesnya atau per empat bijinya. Nah, untuk konsumen ini dapat memilih berbagai varian saus khas internasional dan juga kreasi lokal yang seperti saus gochujang dari Korea, saus cheese melt dari Western style, saus katsuobushi dari dan juga serutan kayu bonito Jepang, lalu juga saus Bangkok pedas manis Thailand, sambal mercon khas Bali, dan juga sambal sambal mercon khas Indonesia, dan juga sambal mata khas Bali. Nah, untuk konsep bisnis yang dikembangkan ini, yaitu Dimsaus ini memberikan pelayanan prima yang baik, mengutamakan kenyamanan pelanggan, baik dari sisi makanan, pelayanan, serta interior ruangan yang kekinian. Nah, untuk struktur pasarnya ini monopolistik, yaitu Dimsaus ini bergerak dalam struktur pasar monopolistik, yaitu banyak penjual kompetitor yang menjual produk serupa, tapi masing-masing punya diferensiasi yang unik. Lalu di Dimsaus ini, pembeda utamanya adalah inovasi pada varian saus dan juga topping. Tidak ada monopoli harga, sehingga persaingan lebih pada nilai tambah, kreativitas, dan juga brand image. Nah, untuk aspek pemasarannya ini, menurut jurnal agroindustri berkelanjutan tentang strategi pemasaran usaha dimsum, pengolahan dan juga penyajian dimsum yang praktis serta rasanya yang gurih menjadikan olahan dimsum ini disukai banyak masyarakat, sehingga mempengaruhi permintaan produk dimsum. Permintaan dimsum ini relatif tinggi dan terus meningkat, terutama di kalangan usia muda. Keberagaman hidangan dimsum dan kemudahan pengolahannya menjadi faktor utama popularitasnya. Usaha dimsum dianggap sebagai pilihan bisnis yang menjanjikan karena potensi keuntungannya yang besar. Nah, untuk segmentingnya ini, dari demografinya itu usia sekitar 15 hingga 34 tahun, sekitar mahasiswa, pelajar, pekerja muda, dan juga keluarga muda. Untuk psikografisnya itu konsumen yang suka mencoba makanan baru, yang suka nongkrong, dan juga aktif di media sosial. Untuk biografinya ini fokus awalnya di kota Cimahi, khususnya di daerah ramai anak muda seperti di kampus Unjani. Untuk targetingnya ini, anak muda pencinta kuliner unik dan juga Instagramable, mahasiswa dan pekerja yang mencari makanan cepat, praktis, dan juga affordable, dan juga konsumen yang suka variasi rasa dan fleksibilitas dalam memilih. Nah, untuk positioningnya ini di dimsum kekinian dengan lebih dari 5 pilihan saus khas internasional dan Indonesia dan untuk orang-orang yang merasa bosan dengan chili oil. Untuk marketing mix 7P-nya ini yang pertama ada produk dimsum kukus dan bakar serta goreng dengan pilihan saus gochujang, cheese melt, sambal matah, saus Bangkok, dan juga katsuobushi. Tersedia juga frozen pack yang varian saus botolan, topping unik, dan juga menu mix and match yang juga fleksibel. Untuk harganya ini 15.000 ya, salah. Untuk juga strategi penetrasi harganya murah di awal untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya juga ada paket hemat dim saus combo dan juga promo happy hour. Untuk tempatnya ini ada di outlet atau kedai utama di kawasan pelajar kampus Unjani. Untuk kemitraan dengan GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Penjual frozen ini melalui Tokopedia, Instagram, dan juga reseller. Untuk promotionnya ini, yang pertama adalah launch dengan promo beli 2 gratis 1 saus unik.
Kolaborasi dengan food influencer lokal seperti di Cimahi itu ada Shakira Jasmine dan juga food vlogger lainnya. Lalu juga ada konten media sosial, review saus, behind the scene, dan juga challenge sambal mercon paling pedas. Selain itu juga ada loyalty card dan juga member benefit. Dan untuk people-nya di sini ada tim pelayanan muda dan friendly, aktif memberi rekomendasi kombinasi saus. Selain itu juga ada tim juga yang akan membantu edukasi pelanggan di saus barnya. Untuk prosesnya ini, pemesanan langsung di kasir atau via QR digital menu, dan juga pelanggan bisa melihat pembuatan dimsum secara live, lalu proses pengantaran makanan ke meja ini tidak lebih dari 10 menit, dan efisiensi proses dine-in dan juga take away. Untuk cycle evidence ini, ada kemasan makanan estetik dan juga ramah lingkungan, merchandise dan juga stiker logo Dimsaus dan juga saus baru unik yang jadi daya tarik visual dan pengalaman. Untuk slide selanjutnya di sini ada penilaian aspek teknis dan juga produksi. Untuk aspek pasar dan permintaannya ini kan permintaan terhadap dimsum di Bandung itu kan terus meningkat ya, terutama dari kalangan muda, pelajar dan juga pekerja urban nih. Nah, Dimsaus sendiri ini menghadirkan inovasi saus dan juga kemasan praktis untuk memikat pasar milenial dan juga Gen Z. Nah, dengan potensi pasar yang luas dan tren makanan instan modern, ditargetkan penjualan itu 27.000 pieces per tahunnya tercapai dari pelanggan dine-in, takeaway, dan juga online delivery. Yang di sini selanjutnya itu ada link rasio. Di pertama ini ada jumlah penduduk Kota Cimahi dengan rentang usia 15 hingga 34 tahun bersumber dari BPS. Bisa dilihat dari tahun 2020 hingga 2024, setiap tahunnya terus meningkat dari usia 15 hingga 34 tahun. Dan yang ke selanjutnya ini ada link rasio. Di sini dari rentan usia 15 hingga 34 tahun, dari pendapatan ini konsumsi 70%. Di sana juga ada tabungan, investasi. Nah, untuk konsumsi ini, di sana ada sandang, pangan, papan, transportasi, dan komunikasi, hiburan, dan juga gaya hidup. Nah, untuk pangan itu sekitar 40%. Lalu, di pangan ini ada makanan berat, makanan ringan, dan juga minuman. Untuk makanan berat 70%, makanan ringan 20%, dan juga minuman 10%. Untuk makanan ringan ini, di sana itu karena dimsum ini kan makanan ringan ya, di situ ada snack kemasan, gorengan jajanan pasar, dan juga dimsum serta makanan modern. Nah, untuk dimsum dan makanan modern ini sekitar 35%. Nah, untuk link rasionya itu sekitar 70% dikali 40, dikali 20, dikali 35%, menghasilkan 0,0196 atau 2% atau 0,02. Nah, untuk frekuensi pembelinya itu sekitar 4 kali makan dalam per bulan, yaitu 4 kali 12, sekitar 48 pieces. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pengukuran penawaran. Pengukuran penawaran ini ada PE, terus juga ada penawaran, ada pasar potensial. Untuk PE-nya ini dari jumlah penduduk yang tadi udah saya sebutkan dari BPS, dari usia rentang 15 hingga 34 tahun dikali link rasio yang sebelumnya 0,02 dikali frekuensi pembeli dalam satu bulan yang tadi 48 pieces. Yang mana jika digabungkan, jika dijumlahkan itu dalam tahun 2020 hingga tahun 2024 hasilnya tertera di sini. Tahun 2020 sebesar 181.369 hingga tahun 2024 187.726. Nah, untuk penawaran ini merupakan 4 kedai dimsum pesaing di Kota Cimahi dikali jumlah produksinya itu 90 pieces per harinya dikali 300 hari setiap tahunnya itu naik 5%. Jadi bisa dilihat di sini hasilnya itu dari tahun 2020 ada 108.000, ini nolnya kurang satu. Lalu di tahun 2024 ini ada 131.221. Nah, untuk pasar potensial ini adalah pengurangan dari PE dan juga penawaran. Di tahun 2020 ini sekitar 73.369, hingga tahun 2024 ini 56.505. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah komponen biaya. Yang pertama ada harga bahan baku. Harga bahan baku ini di sini ada kulit dimsum, daging ayam cincang, tepung tapioka, daun bawang, bumbu, dan lain sebagainya. Nah, untuk total biaya per piecesnya di sini tertera juga hingga seluruhnya dijumlahkan adalah Rp1.710. Dan untuk toppingnya itu dihitung rata-rata satu topping sausnya itu sekitar Rp300 per piecesnya. Nah, untuk dijumlahkan harga satu produk dimsum itu sekitar Rp2.010 per satu bijinya. Nah, untuk biaya upah langsung, mohon maaf, untuk biaya upah langsung di sini upah karyawan UMK Cimahi itu kan setelah kita hitung 3.750.000 per tahun 2024. Nah, harga kerja efektifnya itu
hari kerja efektifnya itu 25 hari kerja dan jam kerja per harinya itu 8 jam. Nah, total jam kerja per bulannya itu 200 jam di 25 dikali 8 aja, itu 200 jam. Lalu hitung upah per jamnya itu 3.750.000 itu dibagi 200 jam menghasilkan 18.750.000 per jam. Nah, asumsi waktu produksi dimsumnya itu kan satu orang bisa membuat 25 pieces dimsum per jamnya nih, diasumsikan. Nah, maka satu pieces dimsum itu membutuhkan satu dibagi 25 jam, itu 0,04 jam. Nah, biaya upah langsung per piecesnya itu 0,04 dikali 18.750.000. Jadi, 18.750 yaitu hasilnya 750.000 rupiah biaya upah langsungnya per satu pieces dimsum. Nah, untuk komponen variabel di sini bisa tertera nih ada gas, minyak goreng, air, mika, tisu, dan juga saus standar. Nah, untuk estimasi biayanya itu tertera di sini dengan total BOP per piecesnya itu adalah 500 rupiah. Untuk slide selanjutnya ini adalah peramalan permintaan. Untuk peramalan permintaan ini dari tahun 2020 hingga tahun 2024-nya. Untuk Y-nya ini hasil dari PE yang tadi telah kita hitung. Lalu untuk X-nya ini UMK Kota Cimahi. Dengan alasan menggunakan UMK Cimahi ini karena memperkirakan daya beli, peramalan permintaan, dan juga patokan gaji untuk karyawan. Selain itu, di sini udah ada X kali Y, dan juga X kuadrat. Hasilnya di sini tertera ya dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Nah, untuk hasil hitungannya di sini ada B. B-nya itu sekitar 0,0 0,0146 dan juga untuk A-nya itu 134,974. Nah, ini untuk peramalan 5 tahun ke depan dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Di sini kan UMK-nya setelah kita hitung, yaitu UMK-nya saya asumsikan rata-ratanya menambah setiap tahun itu sekitar 100.000 hingga 150.000 per tahun dari tren sebelumnya yang telah kita hitung. Nah, untuk biaya atau permintaan efektifnya ini hasil dari yang udah kita hitung sebelumnya teman-teman yang di sini. Nah, untuk rumusnya yaitu kan A ditambah B kali X ya. Jadi ini hasilnya di sini. Nah, untuk selanjutnya PE. PE ini dari Y atau permintaan efektif. Lalu penawaran ini hasil dari yang tren sebelumnya saya tambahkan per tahunnya itu dikalikan 5% karena dari tren sebelumnya juga setiap tahunnya meningkat 5%. Dan untuk pasar potensial ini pengurangan dari PE dan juga penawaran dengan hasilnya tertera di sini. Nah, untuk perhitungan data umum. Nah, untuk perhitungan data umum ini yang pertama permintaan efektif. Permintaan efektifnya ini hasil dari 5 tahun dari PE yang saya jumlahkan dari tahun 2025 hingga tahun 2029 menghasilkan 970.065 unit. Untuk produksi per tahunnya 27.000 karena saya mengikuti apa namanya kedai lainnya dalam satu hari itu menghasilkan 90 pieces per hari dikali satu tahun sekitar 300 itu sebesar 27.000 unit. Untuk harga pasarnya ini sudah saya tetapkan 15.000 lebih murah dari di dimsum-dimsum kedai dimsum lainnya karena apa ya karena kan ini usaha baru jadi biar tidak terlalu apa ya tidak terlalu percaya diri gitu kan akan banyak yang beli. Nah, untuk biaya variabel per unitnya ini ada biaya bahan yang telah kita hitung sebelumnya. Per unitnya itu sekitar 2.010 rupiah. Untuk per tahun itu dikalikan 12 menghasilkan 54.270.000 rupiah dan per 5 tahunnya 271.350.000 rupiah. Nah, untuk upah langsungnya juga tadi kita udah hitung yaitu sekitar 750 rupiah per unitnya. Per tahun itu sebesar 20.250 rupiah 250.000 rupiah dan per 5 tahunnya 101.250.000 rupiah. Untuk BOP variabel juga sama, telah kita hitung tadi 500 dikali per 12 dikali per 5 tahun. Dan hasilnya tertera di sini, dalam per tahun itu untuk biaya variabel per unitnya sebesar 88.020.000, untuk per 5 tahunnya 440.100 rupiah. 100.000 rupiah. Nah, untuk biaya tetap per bulan ini di sini saya pakai yang tahun 2025 yaitu 3.750.000 per bulannya. Per tahunnya 45 juta, per 5 tahunnya 225 juta. Untuk listrik, air, wifi ini saya estimasikan dalam per bulannya itu 1 juta dan per tahunnya 12 juta, lalu per 5 tahunnya 60 juta. Di sini juga ada beban pemasaran dan administrasi. Saya estimasikan dalam satu bulannya itu 700.000 dan dikali per tahunnya itu 8.400.000 dan per 5 tahunnya 42 juta. Hingga hasilnya ada di sini dalam per tahunnya itu dari biaya variabel unit dan juga biaya tetap.
Per bulan di situ 65.400. Untuk per 5 tahun itu sebesar 327 juta rupiah. Nah, untuk beban sewanya ini karena si kedainya ini tua, jadi dalam 1 tahun itu 25 juta dan per 5 tahunnya 125 juta. Di sini ada beban penyusutan sebesar 1.500.006 rupiah yang nanti akan kita hitung bareng-bareng. Nah, di sini ada perhitungan data umum. Perhitungan data umum ini di sini ada aset tetap ya, ada selimut dimsum, deep fryer, kompor gas, saus, kulkas, timbangan, peralatan pendukung, nih kayak kayak pisau, sendok kayak gitu, luar juga kukusan kayu, sumpit, meja dan kursi dan lain sebagainya. Untuk harga perolehannya di sini tertera dan umur ekonomisnya juga tertera. Nilai residunya juga di sini ada, lalu beban penyusutan. Untuk beban penyusutan sendiri kan rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi di sini sudah sesuai ya dikalikan dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Dengan total dari beban penyusutan itu sebesar 1.506.500.006 rupiah yang tadi kita letakkan di beban penyusutan sini. Dan total harga perolehan ini untuk beban aset tetapnya ini sebesar 8.843.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan data umumnya ini, dana yang dibutuhkan, yang pertama ada modal kerja variabel yang telah kita hitung tadi di sini, sebesar per 5 tahun itu sebesar 440.100.000 rupiah, dan modal kerja tetapnya itu 327.000 rupiah, dan beban sewa rukonya dalam 5 tahun itu 125 juta, dan juga investasinya sebesar 8.843.000. Dari jumlah keseluruhan ini yaitu 900.943.000 rupiah. Sumber dananya itu ada modal sendiri dan juga kredit bank. Nah, modal sendirinya itu sebesar 70% dan kredit banknya itu 30%. Di sini tertera ya, teman-teman. Lalu di sini ada pokok dan juga bunga. Di sini pokok dan bunganya saya menggunakan angsuran selama 4 tahun dengan dibayar per bulan dan juga menggunakan bunga sebesar 9%. Di sini tertera dari awal sebesar 270 juta di sini. Dari kredit banknya kan 270 juta. Lalu di ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempatnya 0%. Karena tahun di sini udah lunas ya. Bunganya sebesar 9%. Di sini juga ada hasil dari pokok dan juga bunga yang di stabil kuningkan. Selanjutnya ada proyeksi laba. Untuk proyeksi laba ini harga jualnya ini 15.000. Untuk biaya bahan per unitnya itu 2.010 rupiah. Untuk biaya tenaga kerjanya 750 rupiah. Dan BOP per unitnya itu 500 rupiah. Dan unit produksi normalnya 27.000 per unit. 27.000 unit. Di sini ada tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima. Di sini ada presentasi normal dari 80% hingga ke 100%. Nah, di sini kan ada unit penjualan nih. Unit penjualan ini hasil dari presentasi normal dikali unit produksi normal. Jadi presentasi normal yang 80% ini dikalikan dengan 27.000 ini menghasilkan di tahun pertama hingga tahun kelima 21.600 hingga tahun kelima 27.000. Nah, untuk penjualannya sendiri ini hasil dari unit penjualan. Unit penjualan yang ini yang 21.600 dikali harga jual. Harga jualnya itu kan 15.000. Jadi di sini tertera dalam tahun pertama hingga tahun kelima. Dari tahun pertama ini ada 324 juta hingga tahun kelima 405 juta rupiah. Nah, untuk beban variabel, di sini ada biaya bahan. Biaya bahannya ini hasil dari unit penjualan dikali biaya bahan per unit. Biaya bahan per unit itu kan 2.010 rupiah dan juga unit penjualannya adalah 21.600. Nah, menghasilkan hasilnya segini dari tahun pertama itu 43.416.000 hingga tahun kelimanya adalah 54.270.000. Nah, untuk upah langsungnya ini hasil dari unit penjualan yang ini dikalikan biaya tenaga kerja per unitnya itu sebesar 750 rupiah. Menghasilkan segini. Dalam tahun pertama itu 16.200 hingga tahun kelima 20.250.000 rupiah. Untuk BOP variabel juga sama. Itu hasil dari unit penjualan dikalikan BOP per unit. BOP per unitnya 500 rupiah dikalikan dengan 21.600. Menghasilkan di sini ya tahun pertama hingga tahun kelima. Tahun pertama itu 10.800.000 rupiah hingga tahun kelimanya adalah 13.500. Jumlah biaya variabel ini adalah hasil dari seluruhnya ya, biaya bahan, upah langsung, BOP variabel, yaitu sekitar tertera segini, yaitu di tahun pertama 70.416.000 rupiah dan hingga tahun kelimanya 88.020.000 rupiah. Lalu juga ada laba kontribusi. Laba kontribusi ini merupakan hasil dari penjualan dikurangi jumlah biaya variabel per tahun. Jadi penjualan itu kan 324 juta nih, dikurangin jumlah
biaya variabelnya 70.416.000. Nah, ini hasil dari laba kontribusi. Bisa dilihat per tahun pertama 253.584.000 rupiah hingga tahun kelimanya adalah 316.980.000 rupiah. Lalu di sini ada lanjutannya. Lanjutannya di sini ada gaji karyawan. Di sini sama ya yang telah kita hitung tadi di biaya tetap. Listrik juga 12 juta, beban administrasi pemasaran per tahunnya 8.400.000, lalu juga beban sewanya per tahunnya 25 juta, lalu beban penyusutannya juga tadi udah kita hitung 1.374.600. Lalu jumlah biaya tetapnya ini hasil dari penjumlahan dari gaji karyawan, listrik, beban administrasi, hingga beban penyusutan ini hasilnya. Di tahun pertama hingga tahun terakhir. Ini semuanya sama. Nah, untuk laba sebelum bunga dan pajak, ini hasil dari laba kontribusi yang tadi kita hitung dikurangi jumlah biaya tetap. Nih, dari laba kontribusi itu kan sebelumnya nih, laba kontribusi ini dikurangin sama jumlah biaya tetap menghasilkan per tahun di tahun pertama ini 161.809.400 rupiah hingga tahun kelima itu 225.205.400 rupiah. Dan untuk bunganya ini merupakan hasil pokok dan bunga yang dari tahun pertama hingga tahun keempat. Di tahun kelima ini nol karena bunganya sudah lunas. Untuk laba sebelum pajak, ini merupakan hasil dari laba sebelum bunga dan pajak. Ini laba sebelum bunga dan pajak dikurangin dengan bunga. Dengan hasil tahun pertama itu 139.869.26 rupiah hingga tahun terakhir 225.205.400 rupiah. Ini sama karena bunganya nol. Lalu untuk pajak 22% ini merupakan hasil dari 22% dikali laba sebelum pajak. Di sini tertera hasilnya. Di tahun pertama 30.771 hingga tahun terakhir 49.545.188 rupiah. Nah, untuk laba setelah pajak ini merupakan hasil dari laba sebelum pajak dikurangi pajak 22%. Di sini adalah hasilnya. Dan untuk average IAT atau earning after tax ini merupakan rata-rata laba setelah pajak selama 5 tahun ini dirata-ratakan hasilnya adalah 142.735.606 rupiah. Lalu ada average initial investment. Ini saya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah hasil dari modal sendiri dan juga jumlah keseluruhan modal sendiri dan juga kredit bank. Yaitu kalau modal sendiri IRR-nya itu sebesar 45,27%. Tetapi kalau seluruh modal di jumlah keseluruhan modal itu digabungkan dari kredit bank dan juga modal investasi sendiri itu sebesar 32% IRR-nya. Di sini ada keterangannya ya. Lalu untuk slide selanjutnya ini proyeksi kas dari modal pribadi yang 630 juta tadi. Di sini ada tahun 0 hingga tahun kelima dan untuk arus kas masuk ini ada penjualan. Penjualan di tahun pertama ini dari slide sebelumnya, dari slide yang ini penjualan. Lalu investasinya ada tadi 630 juta nih, terus juga biaya bahan bakunya ini sama dari slide proyeksi laba semuanya dipindahkan ke sini. Lalu hasilnya bisa kita lihat di jumlah arus kas keluar di sini. Nah, untuk di tahun ke-0 karena tidak ada investasi atau ada arus kas masuk dan keluar, di sini tetap sama dari investasi sebesar 630.660.100 rupiah. Di tahun pertama karena di sini dijumlahkan nih jumlah arus kas keluar di sini sebesar 272.299.203 hingga tahun kelimanya 227.965.188. Dan arus kas bersihnya ini, nah untuk arus kas bersih ini dari arus kas masuk dikurangin arus kas keluar. Nih arus kas masuk ini dikurangin arus kas keluar. Hasilnya segini. Dan untuk arus kas masuk, ini tahun ke nol investasi dan tahun pertama, mohon maaf, dari tahun ke nol ini investasi di sini di minus 636.600 dan tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, untuk sisa investasi ini harus kas masuk tahun ke nol ditambah akumulasi tahun pertama hasilnya segini. Dan untuk payback period ini sebesar 1 tahun 9 bulan 11 hari ini bisa disebut layak untuk proyeksi yang modal pribadi sebesar 630 juta rupiah. Nah, ini dilanjutkan untuk arus kas masuknya ini
Dan untuk PVIV 9%, ini NPV-nya sebesar 773 ini positif dan hasilnya ini layak. Untuk profitability indeksnya juga layak di sini. Lalu tetapi untuk PVIV 80% dan juga 90% di sini udah negatif yang artinya tidak layak. Untuk IRR sendiri untuk modal yang 600 juta itu sebesar 47,51%, ini bisa disebut layak. Nah, ini untuk modal keseluruhan yang 900 juta. Di sini juga sama nih, investasinya 900 juta, hasilnya juga sama. Nah, untuk jumlah harus kas keluarnya juga tertera, tapi untuk di payback periodnya ini, dia waktunya 2 tahun, 7 bulan, 20 hari, tapi bisa disebut juga layak. Lalu untuk PVP 9%-nya ini masih layak karena masih positif, dan profitability indeksnya juga masih layak. Tapi di 80 hingga 90% di sini juga udah negatif. Jadi di 80 hingga 90% itu tidak layak. Jadi ini sekitar di IRR itu sekitar di 27,85%. Lalu untuk kesimpulannya, saya menggunakan data BPS rentang usia 15 hingga 34 tahun untuk peramalan permintaan karena kelompok usia tersebut merupakan target pasar utama produk dimsum serta menggunakan UMK Kota Cimahi untuk mempresentasikan daya beli masyarakat dan estimasi gaji karyawan. Dari hasil analisis kelayakan yang diperoleh itu, yang pertama ada IRR atau Internal Rate of Return, modal pribadi sebesar 47,51%, sedangkan IRR modal keseluruhan dengan hutang bank sebesar 27,85% menunjukkan proyek ini layak. Nah, untuk payback period ini modal pribadi selama 1 tahun 9 bulan 11 hari. Sedangkan modal keseluruhan selama 2 tahun 7 bulan 20 hari, artinya modal kembali dalam waktu cepat. Namun, NPV menjadi negatif saat PVIV naik ke 80 hingga 90%, menunjukkan negatif terhadap tingkat diskonto yang terlalu tinggi. Nah, kesimpulannya, usaha ini layak untuk dijalankan karena keseluruhan indikator utama kelayakan investasi, IRR, NPV, PP, PI, dan juga RR menunjukkan hasil positif dan juga menguntungkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.